Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dionidas dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 06121282025049. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh Pak Elfahmi Dwi Kurniawan selaku dosen perkembangan peserta didik untuk menuntaskan UAS saya. Baiklah, pertanyaan pertama. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan, masing-masing membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk SMK di kota tempat tinggalnya. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya, termaksud keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi di sisi lain, sebenarnya si Budi tidak berbakat di jurusan SMK. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut berada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan saya berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Hmm, Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan pendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual, dan terhindar dari kebodohan. Tidak ada waktu untuk menjalani pendidikan, lebih baik bekerja, karena bekerja menghasilkan uang. Jadi, jika Budi memiliki sebuah potensi yang sangat tinggi di bidang komunikasi, kenapa tidak terus dikembangkan saja agar dapat menjadi seorang yang bermanfaat bagi bangsa serta keluarga? Mengenai biaya perkuliahan, bisa dipikirkan bahwasannya saat ini sudah banyak sekali beasiswa untuk siswa-siswa yang memiliki potensi yang tinggi. Seharusnya kebijakan pemerintah yaitu beasiswa tadi bisa dimanfaatkan dengan baik, dan Budi memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut karena dari Budi sendiri memiliki kemampuan di bidang komunikasi itu dan bisa tetap mengikuti pendidikan sesuai dengan basicnya yang sudah ada. Baiklah, selanjutnya seorang siswa, sebut saja namanya Anli, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja, ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking, selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Dia takut keputusan yang buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi pada dirinya? Jadi,
Setiap orang pasti memiliki sifat pemalu, tidak percaya diri, ataupun yang lain. Nah, jadi jika kita ingin sukses, kita harus menghindari sikap pemalu sehingga kita dapat mengembangkan bakat kita. Nah, adapun beberapa tips yang saya berikan untuk Andi. Pertama, jauhkan diri dari orang-orang yang bikin minder. Ya, benar, yang bikin minder. Salah gaul bisa jadi penyebab rasa minder yang paling lumrah. Kok bisa? Misalnya nih, kamu bergaul sama teman-temanmu yang suka banget kasih kritik. Lama-lama kamu jadi merasa diri kamu nggak ada apa-apanya. Psst, mereka bukanlah teman sejatimu. Orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain, pertanda orang tersebut sebenarnya insecure. Ya, insecure. Bergaul dengan orang insecure seperti itu tidak akan membantumu jadi percaya diri. Jauhkanlah dirimu dari pergaulan yang buruk. Carilah teman-teman yang bisa membuatmu lebih percaya diri. Jika kamu pengen tahu caranya menghilangkan rasa minder, mulailah dengan orang-orang terdekatmu. Terus saran kedua yang akan saya berikan ialah bergaulah dengan orang-orang yang positif. Cara menghilangkan rasa minder kedengarannya gampang, tapi enggak mudah untuk dilakukan. Setelah menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak positif, carilah kumpulan orang-orang yang membangun. Orang-orang yang bisa kasih kritik, membangun tanpa menjatuhkanmu, yang enggak membandingkan diri mereka dengan orang lain, atau berusaha untuk menjadi orang yang paling hebat. Teman yang baik akan terus bersifat positif dan kasih dukungan untukmu. Ini penting karena sikap negatif satu orang akan menular ke orang lain. Demikian juga sikap positif mereka dan teman-teman sekitarmu dapat membangun dirimu dengan rasa percaya diri, karena sikap positif juga menular kepada dirimu sendiri. Baiklah, saran yang akan saya berikan selanjutnya ialah kamu dapat mengeksplorasi kelebihanmu sendiri. Mungkin bisa kamu lakukan dengan cara ini. Tuliskan kelebihanmu di secari kertas dan baca satu persatu. Tahukah kamu, tidak semua orang sadar bahwa mereka yang punya kelebihan. Ini cara mengatasi rasa minder yang mudah dilakukan tapi ampuh. Kelebihanmu bisa berupa keahlian dan karaktermu. Jika kamu terus fokus dalam mengasah kelebihanmu, kamu akan siap dan percaya diri memakai kelebihanmu di berbagai situasi. Kemudian jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Jauh-jauh deh dari kebiasaan seperti ini, membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Nikmati dan syukuri aja apa yang kamu punya, termasuk orang-orang terdekatmu. Kita akan lebih baik jika kita dekat dengan orang lain maupun dengan cara hidup yang kita pilih, tanpa tergantung dengan kehidupan orang lain. Nah, ini nih yang paling penting. Cintai diri sendiri. Ya, benar. Cara menghilangkan rasa minder dimulai dengan mencintai diri sendiri. Bentuk cinta pada diri sendiri dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, namun bisa bikin perubahan yang besar. Ini termasuk gimana kamu melakukan hal-hal kecil setiap hari. Menyikat gigi selama 2 menit di pagi hari dan malam sebelum tidur bisa menjadi cara yang baik untuk merawat diri. Gunakan waktu ini untuk diri sendiri dan abaikan sejenak segala sesuatu yang terjadi di sekitarmu. Semoga dengan beberapa cara ini dapat menghilangkan rasa pemalu ataupun tidak percaya diri sehingga Andi bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Baik, selanjutnya, pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring dimulai, dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Bagaimana cara saya sebagai seorang pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik? Hmm,
Seperti yang kita ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan bulan Maret 2020 menjadikan semua sektor merasakan dampaknya, terutama di bidang pendidikan, sehingga membuat proses pembelajaran yang semula dilakukan tatap muka dan saat ini proses pembelajaran dilakukan secara daring atau tatap maya. Nah, dengan dilakukannya pembelajaran secara daring ini, ada beberapa kendala yang dihadapi para siswa-siswi, yaitu antaranya sinyal buruk, terbatasnya kuota internet, kurangnya semangat siswa, hingga kemandirian siswa menurun. Dari beberapa kendala tadi dapat berakibat buruk terhadap dunia pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita dapat melakukan beberapa cara agar pembelajaran secara daring ini dapat berjalan efektif, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, yang sudah bisa kita katakan bahwa sekarang sudah mulai canggih. Kita sebagai seorang pendidik harus pandai dalam mengaplikasikan teknologi tersebut dalam kegiatan pembelajaran tatap maya kita. Ini agar dapat membuat para siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Misalnya nih, kita kan membuat PPT interaktif. Nah, PPT interaktif tersebut kita paparkan secara online saat proses pembelajaran dimulai, atau kita membuat video yang kreatif agar pembelajaran tidak membosankan. Serta seorang peserta didik harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu pendidikan dalam proses pembelajaran ini. Nah, pendidik juga harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas secara efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, pendidik dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring yang akan memberikan kesempatan lebih luas mengeksplorasi materi yang akan diajarkan. Namun, pendidik harus memilih dan membatasi jumlah mana cakupan materinya dan aplikasi apa yang cocok pada materi dari metode belajar yang digunakan. Hal yang paling sederhana dapat dilakukan oleh pendidik bisa dengan memanfaatkan WhatsApp group. Ya, aplikasi WhatsApp cocok digunakan bagi pembelajaran daring pemula karena pengoperasian yang sangat simpel dan mudah diakses. Sedangkan bagi pengajar online yang mempunyai semangat yang lebih, ia meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring seperti Zoom ataupun Google Classroom. Tidak memakan banyak tempat. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could've happened or what could've. Pertama, ya, dan beberapa keunggulan yang tidak disebutkan dalam beberapa keunggulan tadi, seperti dimana pada bagian bawah kursi itu telah bisa Finally your face, I know it that a sight to see. Take my time to take your clothes out one more time, maybe. Acting like you don't recall it and impressive. dia jadi bentuk meja dan dikembalikan lagi ke bentuk kursi. Buku-buku tersebut tidak akan berantakan dan tidak akan terjatuh kemana-mana. Dan produk tersebut juga tidak terlalu memakan tempat. Jika tertarik Didn't come to see your friends, I know you came for me. guys, dengan nama kontak yaitu Ghazali. Baiklah, terima kasih telah menonton iklan ini. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to new
Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada materi keempat saya. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, prosesnya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita dan tindakan saya sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Pada saat ini, peran pendidik sangat penting dalam pembentukan emosional siswa. Pendidik juga harus dapat menjalin ikatan emosional di antara para siswanya sehingga proses pembentukan karakter remaja dapat dibimbing dan diawasi secara lebih aktif. Selain itu, komunikasi yang bersifat partisipasi merupakan hal yang terpenting dalam sebuah diskusi antara pendidik dan siswa. Tak hanya pendidik yang menyampaikan keinginannya untuk siswa, tapi para siswa juga diberikan ruang untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, sehingga proses diskusi menjadi dua arah dan siswa tak hanya dijadikan sebagai objek dalam proses pembelajaran. Tidak hanya dijadikan objek dalam proses pembelajaran. Berikan sedikitnya waktu untuk mengetahui keluh kesah para siswa atas masalah yang mereka alami dengan menuliskan pada secari kertas, sehingga pendidik dapat mengetahui tingkat emosi siswa yang dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Serta pendidik juga harus bisa memberikan tanggung jawab dan lebih diajak untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Dengan pendekatan yang lebih halus. Selain pembelajaran formal yang diberikan, seorang pendidik pun dapat memberikan spesifikasi mengenai bakat para siswa yang sesuai dengan passionnya, sehingga waktu luang para siswa dapat diisi dengan kegiatan yang positif, seperti membuat kelompok dance. Bagi para siswa yang memiliki passion pada dunia dance, menjadi seorang pendidik tidak hanya berarti sebuah mediator penyampaian ilmu, namun bagaimana menjadi seorang pendidik dan konselor baik terhadap para muridnya, sehingga ikatan emosional dapat terjalin dan proses pembentukan jati diri remaja dapat terkontrol dengan tingkat kenakalan remaja dapat ditekan. Baik, selanjutnya kata-kata motivasi apa yang paling berpengaruh pada hidup saya sehingga saya dapat menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup. Iya, jadi kata-kata yang membuat saya semangat dalam belajar adalah kata-kata dari Nora Roberts, yaitu jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Kata-kata inilah yang memotivasi saya dan menjadi pacuan saya dalam belajar dan kegiatan sehari-hari saya, baik dalam sekolah maupun saat saya ada di rumah. Baik, mungkin seperti ini saja video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.